kita. 102,8 Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. This is your radio. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Samsera ya. Senang sekali rasanya di pagi yang rada-rada dingin ini ya. Saya hadir kembali di ruang dengar Insam Mesra semuanya di 102,8 Mesra FM, Mesranya musik dan informasi. Acara kami Anda juga bisa mengikuti melalui streaming di www.radiomesra.com dan kita juga live di Facebook Radio Mesra untuk hari ini, hari Jumat tanggal 3 Maret bertepatan dengan 10 Sya'ban 1444 Hijriah. Berharap pagi menjelang siang hari ini Insya Allah keluarga semuanya tetap dalam kondisi prima, sehat walafiat dan selalu di bawah lindungan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap hari Jumat itu tentunya Insya Allah sudah tahu bahwa setelah acara obras kita ada acara dai, dialog agama Islam bersama komunitas pendakwah keren yang biasa kita singkat KPK. Dan untuk hari ini Insya Allah ya sudah hadir di depan saya Pak Ustaz yang akan membawakan materinya, yaitu Bapak Muhammad Yudi Prasetyo SPD. Untuk hari ini materinya adalah pentingnya pendidikan dan sinergitas orang tua, guru dan masyarakat dalam lingkungan kita Pak Ustadz ya. Oh iya, baik Pak Ustadz, sekarang pukul 10 lewat 25 menit. Nantinya boleh berpartisipasi di layanan telepon kita 0853 95350907. Nah, baik, untuk mengefisienkan waktu kita karena kita cuma sampai pukul 11 siang hari ini, langsung saja saya menyapa Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ini Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Iya, komunitas pendakwah keren. Saya suka dengan tampilan bajunya. Ya. Benar-benar keren ya. Ya, silahkan Pak Ustadz dengan materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah mesra dimanapun berada. Tema kita pada pagi menjelang siang ini berhubungan tentang pentingnya pendidikan, sinergitas orang tua, guru dan masyarakat di lingkungan kita. Ya. Kenapa ini menjadi pembahasan yang saya rasa cukup urgent? Penting. Ya, penting. Karena kita melihat dunia pendidikan kita sekarang ini seakan-akan ada masalah di dalamnya. Baik itu mungkin masalah dari sistemnya, Sistem pendidikan sistem maksudnya. pendidikan, di mana lagi sistem proses belajar mengajarnya dan sebagainya. Ya. Jadi perlu kiranya tiga aspek ini saling berkolaborasi di dalamnya. Baik Yang pertama itu, tadi Pak Ustadz. baik itu dari orang tua. Oh iya. Ya, orang tua. Karena kenapa pendidikan yang pertama yang didapatkan oleh seorang anak itu dari keluarga atau orang tua. Dari lingkungan keluarga. Dari Pak lingkungan Ustadz. keluarga Iya, pertama. betul. Karena kenapa? Orang tua yang memberikan proses pendidikan kepada seorang anak terlebih dahulu. Jadi pondasinya yang pertama itu adalah orang tua. Iya, betul. Dan itu yang akan menentukan masa depan seorang anak dari orang tua. Setelah dari orang tua, nanti ada jenjang yang dimana seorang anak itu pasti akan mengalami fase dimana dia harus melakukan pendidikan formal. Artinya dia akan keluar dari Lingkungan rumah. keluarga. Dia akan Lingkungan keluar dari lingkungan keluarga Iya. dan masuk ke lingkungan yang baru, Iya. yaitu lingkungan sekolah. Nah, disinilah peran penting keluarga untuk terus mengontrol dan berkolaborasi dengan pihak sekolah. Nah, jangan sampai ada putus atau miskomunikasi di dalamnya. Di antara dua ini Pak Ustadz. Iya, ya? betul. Oh, iya. Karena banyak terjadi sekarang ketika seorang anak sudah masuk ke dunia sekolah, maka dia biasa berpendapat bahwa anak itu akan menjadi tanggung jawabnya sekolah. Nah, jadi kalau dia berada di sekolah berarti dia tanggung jawabnya seorang guru. Nah, setelah dari lingkungan sekolah ada lingkungan lagi selain daripada lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah, yaitu
lingkungan informalnya yaitu masyarakat. Masyarakat. Ini semakin meluas kayak Semakin meluas karena kenapa? Apa yang didapatkan dari lingkungan keluarga dan apa yang didapatkan di lingkungan sekolah, maka itulah yang akan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Betul. Nah, sekarang kita melihat apa yang terjadi sekarang. Seakan-akan anak-anak sekarang itu sudah tidak seperti apa ya? Seakan-akan tidak ada lagi minatnya dalam tiga lingkungan ini. Di rumah, kalau kita melihat di rumah, kadang kalau kita melihat studi kasus di rumah, kadang dia di rumah tinggal saja main game. Tidak ada interaksi dengan orang tua. Iya. Maaf Pak Ustadz, Ya. saya potong sedikit. Kan tadi dari rumah ke sekolah, kemudian masyarakat. Ya. Nah, yang saya lihat yang terjadi saat ini Pak Ustadz, anak-anak itu membawa apa yang dia bukan yang dia dapatkan dari rumah, dari sekolah ke masyarakat, tapi Ya. sebaliknya Pak Ustadz ya, apa yang dia dapatkan di lingkungan masyarakat kemudian dia masuk ke lingkungan rumah dan sekolah. Itu yang saya lihat Ya, sekarang jadi ini, Pak ada Ustadz. keterbalikan. Betul. Keterbalikan ya. Jadi yang seharusnya dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah yang kita bawa ke lingkungan masyarakat, Kita malah ini terapkan, sebaliknya. betul. Dari lingkungan masyarakat yang dibawa ke sekolah dan ke rumah. Nah, ini memang inilah problematika yang terjadi sekarang di era globalisasi, di era keterbukaan dan sebagainya, di mana ya era 4.0, bahkan dikatakan sudah masuk ke 5.0, 5.0 ya. Artinya apa itu Pak Ustadz? Itu bahasa kekinian itu. Iya, ya, bahasa makanya saya kekinian tanya apa jadi bahasa untuk anak-anak milenial yang sekarang. Ya, karena keterbukaan informasi yang begitu luas, bukan hanya informasi dari gaya berbicara, berpakaian, dan pokoknya semua keterbukaan sekarang gampang diakses melalui internet dan sebagainya. Iya. Jadi itulah yang menyebabkan kita melihat dan kita merasa khawatir. Kenapa? Apa yang terjadi di lingkungan masyarakat yang tidak seharusnya dibawa ke lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga itu malah dimasukkan. Iya. Karena kenapa? Tidak kuatnya pondasinya tadi ini yang menyebabkan seorang anak itu rapuh. Artinya tidak kuat pondasi dalam rumah, Ya. lingkungan sekolah, akhirnya terjun ke masyarakat. Terjun ke masyarakat tidak siap. Tidak siap. Tidak siap. Saya katakan tidak siap. Akhirnya rapuh. Dan kita melihat sekarang. Sekarang anak-anak itu kalau kita lihat lebih senang main HP. HP. Nomor 1 pasti HP. Kalau ditanya aplikasi apa yang ada di HP, atau apa yang paling sering digunakan di HP, pasti kalau bukan Mobile Legend, Free Fire, X Domino dan sebagainya. Ya. Kan pengaruh-pengaruh dari itulah yang menyebabkan anak itu kalau kita bisa katakan secara tidak langsung kondisi psikologis seorang anak itu terganggu. Mana lagi keterbukaannya tadi ini gampang mengakses sesuatu yang seharusnya belum untuk dilihat, sudah dilihat. Ya, jujur, karena saya juga seorang pengajar, saya sering melihat dari situasi kondisi dalam kelas. Saya rasa pengaruh-pengaruh itulah yang menyebabkan anak-anak itu rapuh seperti itu. Nah, kalau misalkan kalau kondisinya sudah seperti itu Pak Ustadz, kira-kira peran orang tua, peran guru dan masyarakat itu terhadap anak-anak itu sendiri bagaimana? Iya. Ketiga aspek ini penting. Perannya seperti apa? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa orang tua itu harus selalu mengontrol anaknya. Itu yang pertama yang harus dilakukan dalam lingkungan keluarga. Orang tua harus sering mengontrol. Jujur saja, saya ambil dari diri saya sendiri, contoh dari saya. Orang tua saya itu
pasti selalu meminta, kalau misalnya saya waktu sekolah dulu dan kuliah, itu pasti dia minta roster saya itu. Iya, jadwal mata pelajaran. Mata pelajaran saya. Iya. Jadi dia tahu jam berapa masuk, jam berapa pulang. Lanjut daripada itu, ketika saya tidak memberikan kabar, pasti orang tua saya menelpon saya, menanyakan sedang di mana, sama siapa dan sebagainya. Itu beberapa hal kecil kontrol orang tua terhadap anak. Iya. Jangan hanya dibiarkan saja. Sudah dilepas begitu. Dilepas saja begitu. Ditunggu saja nanti jam 12. Ditunggu saja baru pulang. Banyak sekarang seperti itu. Dimana lagi kalau orang tuanya itu seorang pekerja, yang nanti pulang malam, pergi pagi pulang malam, tidak bertemu dengan keluarga dan sebagainya. Itu pertama dari aspek keluarga. Dari aspek sekolah, harus selalu berkolaborasi dengan orang tua. Jujur, saya di sekolah menghadapi bermacam-macam siswa, karakter anak-anak yang berbeda-beda. Dan kita tidak bisa langsung menyalahkan seorang anak begitu saja, atau menjudge seorang anak itu begitu saja. Kita harus melihat apa penyebabnya. Jadi itulah fungsinya seorang guru. Jadi di sekolah itu ada yang saya ajar, satu kelas itu 28 siswa itu broken heart. Korban broken heart. Korban broken home. Terus di mana lagi ada yang sudah kehilangan orang tuanya, ada yang tidak menikmati kasih sayang orang tuanya, dan bahkan ada yang tinggal bersama dengan nenek. Melihat masalah-masalah seperti ini, apa yang perlu guru tangani kalau masalah seperti ini? Perlunya pendekatan kepada siswa. Selain daripada itu, komunikasi dengan orang tua, dengan keluarga seperti apa, untuk selalu bertukar informasi. Apa yang terjadi di sekolah, apa yang terjadi di rumah, supaya pihak sekolah, pihak orang tua bisa menentukan, oh, suplemen yang seperti ini yang cocok, rumusan yang seperti ini yang harus dilakukan. Kan bermasalah kalau orang tua memberikan suplemen ini, sekolah memberikan suplemen ini, kan berbahaya. Karena tidak ada sinkronisasi di dalamnya. Setelah dari sekolah itu terjun ke dunia masyarakat. Apa yang di dunia masyarakat yang didapatkan, itulah realita kehidupan yang sebenarnya. Makanya juga kita harus pintar memilih dan memilah lingkungan yang seperti apa yang kita tempati bergaul. Betul Pak Ustaz. Ya, seperti itu. Karena kadang juga biasa ada yang berpendapat bahwa saya bergaul dengan lingkungan orang yang suka berjudi, yang suka minum, tapi saya tidak minum. Saya tidak minum. Tapi memang kita tidak minum, tetapi pandangan seseorang terhadap kita pasti negatif. Yakin dan percaya. Karena kenapa? Kita berada di lingkungan yang pemabuk, penjudi dan sebagainya. Walaupun kita tidak berjudi, walaupun kita tidak meminum dan sebagainya, pasti pandangan seseorang pasti negatif, seperti itu. Jadi Insan Mesra, menarik sekali bincang-bincang kita siang hari ini dengan materi yang begitu yaitu tadi materinya apa ya? Saya lihat lagi. Pentingnya pendidikan. Oh ya, pentingnya pendidikan kepada anak-anak, di mana pendidikan ini harus ada 3 yang harus bersinergi di situ, yaitu orang tua, peran orang tua, terus guru dan masyarakat. Nah itu, Insan Mesra boleh bertanya di luar materi juga bisa Pak Ustadz ya? Iya, di luar materi. Saya kalau saya bisa jawab. Iya, insya Allah. Kenapa Pak Ustadz mengangkat materi ini? Karena memang kayaknya kita benar-benar miris melihat keadaan sekarang ini, di mana anak-anak kita sudah terlalu jauh melenceng dari apa yang kita harapkan sebagai generasi muda Pak Ustadz ya. Betul. Iya. Di Insan Mesra itulah yang kita akan bahas hari ini, peran orang tua. Siapa tahu ada di antara Insan Mesra yang ingin memberi saran bagaimana kira-kira peran orang tua yang sebenarnya yang harus kita implementasikan kepada anak-anak kita. Ya, lanjut lagi Pak Ustadz. Ya, kita lanjut.
pendidikan itu penting. Kalau kita melihat angka putus sekolah di Indonesia itu cukup tinggi. Ini kira-kira disebabkan karena apa Pak Ustadz? Nah, pertama karena faktor ekonomi. Iya. Ya itu pasti penting, pasti yang pertama itu kalau kita bertanya faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi. Karena kenapa? Faktor ekonomi itu berperan penting dalam semua lini kehidupan seseorang. Nah, bukan hanya dari segi pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Jadi faktor ekonomi ini yang pertama yang melatar belakangi pendidikan itu. Yang kedua adalah karena faktor acuh tak acuh. Iya. Ya, acuh tak acuh. Kenapa saya katakan faktor acuh tak acuh ini? Karena kalau kita melihat dan saya merasakan sekarang siswa-siswa saya itu kadang kalau kita memberikan pelajaran kadang dia acuh tak acuh melihat proses pembelajaran kita. Betul. Nah, jujur. Saya juga pernah jadi teringat waktu kemarin waktu anak saya sekolah. Saya sempat ke sekolahnya Pak Ustadz. Saya tidak usah sebut di SMA mana. Saya lihat dari jendela, mana anak saya panggil, anak saya mana? Gurunya saya tanya nih Pak Ustadz, anak saya tidak masuk Bu. Mana? Di belakang tidur. Lah kenapa tidur begitu? Nah ternyata gurunya itu kalau misalkan dia lihat, saya kurang tahu apakah ini cara mereka supaya anaknya tidak keluar atau bagaimana. Anak ibu ngantuk, makanya daripada dia keluyuran di luar mandi, saya suruh tidur saja di belakang. Bagaimana ini Pak Ustaz? Ya. Saya pernah dapat kasus seperti itu. Ya sama ya Bu ya. Saya juga banyak sekali mendapatkan kasus seperti itu di sekolah. Kadang saya juga pusing seperti apa yang jalan keluar apa yang harus saya berikan. Apalagi kalau misalkan umur anak SMA Pak Ustadz SMA ya betul sekali. Dimana itu keinginan tahuannya itu sangat tinggi, mana lagi pergaulannya yang sangat bebas. Sudah mulai bebas, iya. Jadi susah untuk mengendalikan kalau memang tidak dari awal dikendalikan. Iya betul. Jadi kadang saya pusing treatment seperti apa yang harus saya berikan. Di satu sisi kalau kita mendapatkan kasus seperti ini, betul juga tadi dikatakan oleh guru itu, daripada keluyuran lebih baik disuruh tidur karena katanya mengantuk. Di sisi lain kadang ada tipe guru yang pasti marah-marah terus. Betul. Pasti marah-marah. Kadang ada guru yang sifatnya sabar, lihat seperti itu saja. Atau cuek begitu. Atau cuek seperti itu. Saya rasa Pak Ustadz, bukan sepotong. Saya rasa kalau bilang gurunya cuek begitu melihat anak muridnya, anak siswanya, saya rasa kurang tepat. Baik juga Pak Ustadz. Kurang tepat ya. Kadang ya tipe guru berbeda ya. Jujur saja, memang kadang ada guru yang cuek. Cuek karena kenapa? Merasa seperti apa ya? Dia susah memberikan treatment kepada seorang anak seperti ini. Kadang ada seperti itu. Cueknya seperti apa? Bukan langsung cuek yang langsung begitu saja, cuma mungkin sudah diberikan arahan, masukan dan sebagainya, tetapi anaknya juga memang tidak mau berubah. Nah, maka guru kadang juga seperti itu. Masalah-masalah yang seperti ini jujur kita juga seorang pendidik pusing. Makanya kenapa peran orang tua itu penting. Nah, kadang ketika kita seorang pengajar memberikan informasi kepada orang tua, kadang orang tua tidak memberikan respon yang semestinya yang kita harapkan. Kadang orang tuanya juga yang cuek. Kadang biasa begitu memang. Nah, jadi kan seakan-akan seperti lepas tanggung jawab dilimpahkan. Ada masalah apa-apa pihak sekolah yang disalahkan. Banyak yang seperti itu, banyak. Jadi memang kita harus pintar-pintar mendekati seorang anak. Jadi saya ketika mengajar itu karena ya tidak terlalu jauh umur saya dengan ya anak-anak didik saya itu.
Jadi saya bergaul dengan dia, tetapi saya katakan bergaulnya harus yang sopan. Nah, jangan sampai saya bergaul dengan Anda dan Anda menganggap saya seperti teman sebaya Anda yang seenaknya bisa melakukan apa saja. Nah, jadi saya mendekati peserta didik saya itu dengan bergaul. Saya lihat, oh tipenya seperti ini. Oh, sistem metode pembelajaran yang saya harus berikan seperti ini. Kadang guru yang seperti saya itu ya seperti itu. Tapi banyak guru yang tidak mampu memahami seperti itu. Iya, ditahan dulu Pak Ustadz. Ada yang bergabung ini. Halo. Halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana Pak? Pendengar setia dari Lembang. Oh, Pak Aldi Pindrang. Bro. Ini Iya. pendengar setia kita dari Pindrang Pak. Silakan Pak Ustadz. Ini temanya kayak apa ya? Tema hari ini mengangkat masalah pendidikan anak dalam lingkungan ya. Orang tua, guru dan masyarakat. Sangat menarik ya. Iya, sangat menarik betul. Karena beberapa hari ini banyak kasus Ya. Iya betul Pak. seperti yang baru-baru terjadi di Pindrang ya, pemerkosaan. Ya. Yang dilakukan oleh anak barangkali anak sekolah. Ada juga kalau nggak salah anak sekolah juga ya, Iya. meninggal dunia karena minuman oplosan. Ya, ada juga. Dan yang terjadi di daerah saya ada juga tawuran. Nah, seperti yang dikatakan tadi, kalau ada bermasalah, anak muridnya orang tuanya, selalu sekolah yang disalahkan. Tetapi kalau ada yang muridnya yang berprestasi, pasti bilang siapa dulu dong bapaknya. Iya. Iya, tidak dilibatkan gurunya. Tapi penglihatan saya, karakter anak dulu dengan anak zaman sekarang beda ya. Iya betul Pak, betul. Jauh sekali. Kita dulu masih ingat ya, saya masa sekolah dulu, kalau melewati saja depan rumahnya bapak guru atau ibu guru, kita merasa gimana ya, takut ya. Begitu berwibawanya dulu. Tapi zaman sekarang, saya kemarin ada acara di sini di sekolah, bukan di masjid. Seorang guru bertanya siapa saja yang hadir dalam anak. Ini anak sekitar kelas 4 SD apa kelas 3 kan. Apa jawabannya? Kamu nanya. Kamu nanya. Ini Kamu mana bertanya-tanya. satu-satunya anak zaman sekarang ini. Ya. Gurunya dikatai seperti, kalau saya tidak jadi masalah, ini gurunya ini. Ini apa yang mempengaruhi sehingga bisa terjadi seperti ini? Kemarahan moral. Tidak ada etika ini. Bisa apa yang bisa bertanggung jawab ini bagaimana ini? Ya, saya kira itu saja Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaznya siapa ya? Dengan Ustaz Yudi. Oh, dari KPK juga ya? Iya betul. Yudi ya. Prasetyo Oke, SPD. iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, menarik sekali juga apa yang disampaikan tadi Pak Aldi Bro. Apalagi sekarang banyak kejadian-kejadian yang membuat kita miris Pak Ustadz. Ya, betul. Kadang kenakalan remaja itu betul-betul sudah kelewat batas Kelewat istilahnya. batas, betul iya. sekali. Nah, tadi seperti yang disampaikan Pak Aldi Bro bahwa itu kurang moral lagi, kurang ada terhadap orang ini, terhadap guru ya. Ya. Ditanya baik-baik kamu nanya. Istilah sekarang. Istilah sekarang kamu Iya nanya. betul, Ya. kamu nanya. Gimana ini Pak Ustadz? Jadi ya, terima kasih pertanyaannya dari Pak Aldi Bro ya. Di sini yang harus kita perhatikan yang pertama, yang saya garis bawahi dari Pak Aldi Bro tadi adalah moralnya. Moralnya, iya betul. Moral ini seakan-akan tidak ada lagi nilainya ya di zaman sekarang ini ya. Betul, saya katakan tidak ada lagi nilainya. Kalau yang dikatakan tadi Pak Aldi Bro beda dengan zaman dulu dengan sekarang ya.
Karena dulu zaman keterbukaan informasi digital dan sebagainya itu belum ada. Iya. Nah, yang mempengaruhi sekarang itu adalah keterbukaan yang begitu luas dan seluas-luasnya. Sehingga apa yang saya katakan di awal tadi, sesuatu yang seharusnya belum untuk dipelajari, belum untuk dilihat, itu sudah mampu untuk diakses sebebas-bebasnya. Ya, dan dikatakan juga tadi Pak Aldi Bro, dulu itu saya teringat dulu guru Prof. Muiz Kabri di pesantren Belalang itu menanamkan betul adab kepada santri-santrinya. Pernah ada sebuah cerita ya, ketika itu Pak almarhum Prof. Muiz Kabri itu berada di depan rumahnya ya, berada di depan rumah beliau karena rumah beliau berhadapan dengan masjid. Ketika itu santri-santri mau pergi untuk melakukan sholat. Iya. Ya. Jalan yang harus dia lewati itu harus melewati rumah Pak Prof. Muiz Kabri. Nah, apa yang terjadi pada waktu itu, karena adabnya seorang santri ini, dia tidak mau lewat depannya rumah Pak Prof itu. Apa yang terjadi? Dia putar balik lewat belakang rumah Pak Prof. Baru pergi ke masjid. Apa yang kita bisa ambil dari kisah ini, bahwa betul-betul adab itu yang diutamakan. Ya. Apa yang harus kita tanamkan dari awal sekarang, dan yang paling penting itu adalah adab. Tidak ada gunanya ilmu yang tinggi ketika adabnya tidak ada. Iya, betul-betul Pak Ustadz. Ya. Kalau kita lihat, ya, mohon maaf, kalau kita lihat mengambil contoh saja di Jawa itu saya harus betul akui bahwa sistem pengkaderan moralnya itu, apalagi di pesantren. Kenapa mesti di sekolah-sekolah umum Pak Ustadz kita tidak menerapkan hal yang sama? Sebenarnya sudah diterapkan. Iya. Cuma ini lagi faktor dari keluarganya ini dan dari masyarakatnya ini. Kan kalau kita sekolah umum kan beda dengan pesantren ya. Kalau di pesantren kan dia harus tinggal. Memang di tempat sedemikian rupa. Betul. Nah, yang tadinya mungkin dia malas untuk sholat, seiring bergantinya waktu dia mulai rajin sholat. Beda dengan sekolah umum yang hanya mulai jam 7 sampai jam 4 sore. Iya. Setelah itu pulang, kita tidak tahu apa yang terjadi. Saya lihat juga Pak Ustadz di pendidikan umum itu sekarang, dulu saya jadi ingat kita ada pendidikan namanya apa, pendidikan moral Pancasila. Ya. Kemudian jam mata pelajaran agama itu lebih. Meskipun kita sekolah di umum ini Pak Ustadz, tapi sekarang sepertinya tidak ada lagi Pak Ustadz ya. Ada pendidikan agama, cuman itu waktunya malah dikurangi. Ya, pendidikan agama sekarang itu waktunya 3 jam, cuma 3 jam ya. Jadi memang kurang. Ya. Ya, dimana kita harus memberikan materinya. Ya. Dan belum lagi kita melakukan pendekatan spiritualnya. Betul Pak. Nah, ini pendekatan spiritual kan yang harus kita perbanyak. Nah, kenapa? Pendekatan spiritual itu bisa mengubah kondisi seseorang, watak seseorang. Iya. Nah, ini yang paling sulit. Ini yang paling sulit sebenarnya ini. Nah, cuma kadang sekolah itu tidak mampu memporsikan itu. Karena kenapa? Keterbatasan waktunya juga kurang. Iya. Makanya kenapa saya katakan bahwa setidaknya seorang anak itu harus pernah merasakan pendidikan pesantren. Meskipun sebenarnya saya lihat Pak Ustadz, sekolah-sekolah umum itu menerapkan, manakala ini kan sudah dekat masuk bulan Ramadan ya, biasanya ada pesantren kilat di sekolah ya. Cuma kilat betul. Kilat betul ya. Kilat betul. Ya. Ada pesantren kilat, tetapi saya merasa itu belum efektif. Belum efisien Pak Ustadz. Belum efisien. Iya. Karena kenapa? Juga kita dibatasi dengan waktu. Bayangkan saja kita pesantren kilat memberikan materi
Misalnya kita memberikan materi tentang akhlak, kan juga dibatasi waktunya, dibatasi juga. Karena kenapa? Ada materi lain dan ada kegiatan lain yang harus dilakukan. Seperti ini. Makanya saya katakan sistemnya itu harus berubah. Sistem harus berubah. Kira-kira menurut Pak Ustadz, sistem bagaimana yang sedikit bisa mengubah kondisi seperti ini? Kalau menurut saya sistemnya yang setidaknya bisa kita terapkan di sekolah itu ya seperti saya katakan, sistem yang seperti pesantren. Harus seperti itu. Dimana yang harus kita bangun yang pertama kan tadi spiritualnya dulu. Iya. Dan harus kedisiplinan. Karena memang beda Pak Ustadz ya, di pesantren dengan di sekolah umum. Jujur saja, kita lihat di Jawa. Di Jawa kita lihat pesantren-pesantren berdiri dengan kiainya atau bertemu dengan kiainya, dia tidak berani melihat, pasti dia tunduk terus sampai kiainya hilang. Berhadapan dengan kiainya, dan ketika dia ingin meninggalkan kiainya, dia tidak langsung membelakangi kiainya, pasti mundur perlahan-lahan. Ya. Hadap yang seperti itu yang harus kita terapkan. Spiritual itu yang harus kita bangun. Kedisiplinan itu yang memang harus ada ketegasan. Iya. Nah ini lagi ketegasan yang kurang, kedisiplinan yang kurang. Karena kenapa? Ketika kita tegas, nanti sedikit-sedikit nanti dilapor lagi. Ini susah. Karena berarti ini artinya kita memang sudah dibatasi nih. Memang kita sudah dibatasi. Kalau kita tidak mampu memang berbaur dengan siswa itu, kita tidak mengetahui karakternya seperti apa, susah. Karena ada memang yang kepala batu. Betul, ada yang kepala batu. Ya, seperti itu. Ya. Ustaz, kita sudah di pukul 10.56 menit. Sebentar lagi kita sudah bincang-bincang kita hari ini ya. Dan paling terakhir saya ingin Pak Ustadz memberi wejangan sedikit lah kepada siapa tahu ada anak-anak kita atau orang tua siswa yang mendengarkan kita saat ini, memberi wejangan lah sedikit kepada mereka bagaimana caranya bersikap kepada anak-anak kita. Ya, baik, insan mesra dimanapun berada, pendidikan itu penting. Saya katakan pendidikan itu penting. Bagaimanapun kondisi kita, faktor pertama yang harus kita perhatikan adalah pendidikan. Karena kenapa? Dalam hadis dijelaskan bahwa talabul ilmi faridatun alal kulli muslimin wal muslimah. Pendidikan itu, menuntut ilmu itu penting, baik itu muslim maupun muslim. Bahkan di hadis lain dijelaskan bahwa utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Ya, tuntutlah ilmu mulai dari buaya sampai ke yang lah. Apa maksud dari di sini perkataan ini? Bahwa ternyata ilmu pengetahuan itu, pendidikan itu betul-betul memang harus, bukan lagi sunnah, bukan lagi fardu kifayah, tetapi fardu ain. Saya teringat perkataan Gus Bahuddin Mursalin Gus Baha, Kiai Haji Gus Baha itu dia mengatakan bahwa semua ilmu itu penting. Jadi tidak perlu dikatakan bahwa kadang ada seseorang mengatakan bahwa matematika itu tidak penting, IPS itu tidak penting, IPA itu tidak penting. Menurut Gus Baha, semua ilmu pengetahuan itu penting. Kapan ilmu pengetahuan itu penting? Ketika seseorang mampu mencari ilmu itu secara ekstremismenya. Jadi ilmunya yang secara ekstrim. Apa ekstrimnya matematika itu? Ketika kita mampu memahami itu, maka itu sudah menjadi wajib, kata beliau. Jadi pendidikan penting.
Jadi saya katakan lagi, orang tua itu harus mengedepankan pendidikan. Karena kenapa? Ini pendidikan ini penting untuk anak ke depan. Lanjut. Adapun ketiga aspek ini, lingkungan ini, lingkungan keluarga dan masyarakat juga harus saling berkolaborasi dan harus berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Jadi tidak boleh ada yang namanya miskomunikasi, tidak boleh ada yang namanya putus komunikasi dan sebagainya. Karena kenapa? Ketiga aspek ini adalah sebuah percontohan sebuah kelompok masyarakat. Makanya orang tua itu, bagaimanapun sibuknya orang tua, bagaimanapun kerjaan orang tua itu, setidaknya harus memberikan prioritas kepada seorang anak dan harus selalu melakukan check and balance dengan sekolah, sehingga dia mampu memahami bahwa ternyata kekurangannya seperti ini, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditambal, apa yang harus ditambahi dan sebagainya. Begitupun dengan pihak sekolah. Pihak sekolah itu harus memberikan pembelajaran yang berbau spiritual yang pertama. Setelah pembelajaran spiritual harus ada ketegasan dan kedisiplinan di dalamnya. Supaya kenapa? Kontinuitas itu bisa berlanjut dan berlanjut, sehingga sedikit demi sedikit bisa merubah pola pikir karakter seorang anak. Setelah itu terjun ke masyarakat. Realita yang didapatkan dari pembelajaran orang tua dan sekolah itulah yang diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Selain daripada itu juga harus memperhatikan lingkungan tempat kita bergaul. Seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti inilah, hal-hal kecil inilah yang harus kita perhatikan terlebih dahulu, sehingga apa? Pendidikan itu dan ketiga aspek ini bisa saling berhubungan antara satu. Seperti itu. Ini sama serah, mudah-mudahan apa yang Ustaz Yudi sampaikan, Ustaz Yudi bincang-bincangkan dengan saya hari ini, insya Allah kita bisa, terutama yang punya anak-anak ya, insya Allah bisa mengaplikasikan di rumah, di sekolah atau di lingkungan di masyarakat. Insya Allah semoga saja bincang-bincang kita hari ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Terima kasih Ustaz sudah hadir di sini. Mudah-mudahan di lain waktu kita masih diberi kesempatan untuk membahas materi yang berbeda. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 102,8 Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. This is your radio.